Baik, halo selamat malam teman-teman. Boleh ditanggapi terlebih dahulu di kolom chat apakah suaranya sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih atas responnya. Dan mohon maaf karena menunggu hampir 10 menit ya teman-teman, 10 menit lebih. Karena tadi ada kendala teknis, jadi kita perlu fix terlebih dahulu. Nah, saat ini kendalanya sudah teratasi nih teman-teman dan sesinya juga sudah direcord ya. Jadi nanti akan diupload ulang juga di YouTube Camp 4 Academy supaya teman-teman bisa menyimak kembali materi yang akan disampaikan malam ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Avianti dari tim Camp 4 akan menemani teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kak Martina di malam ini. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Martina, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman sebelumnya apakah sudah pernah ikut bootcamp 4 di batch-batch sebelumnya, teman-teman? Boleh ya ditanggapi di kolom chat. Oke, belum. Ada yang sudah, tapi kebanyakan mayoritas ternyata belum ya, teman-teman. Oke, ini banyak sekali yang belum. Jadi mungkin ini adalah materi UI UX pertama di bootcamp 4 ya, yang teman-teman ikuti gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua nih. Sebelumnya teman-teman apakah sudah punya background UI UX? Mungkin di kuliahnya atau mungkin di pekerjaannya? Silahkan. Tidak punya, belum juga. Ada yang sudah? Tidak ada. Oke. Baru mulai dari nol, sudah sedikit. Baik. Nah, mungkin bagi yang sudah nih, teman-teman, background-nya dari kuliah kah, dari sekolah, atau mungkin dari pekerjaan, teman-teman? Oke, dari kuliah. Ada yang studi independen. Oh, kebanyakan dari kuliah ya. Baik, kalau begitu. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kak Martina, pemateri kita di kelas UI UX Fundamentals di malam ini. Selain kelas UI UX Fundamentals juga di Camp 4 yang diisi oleh Kak Martina juga ada materi UI UX tingkat lanjut atau UI UX Advance, teman-teman. Nah, kemungkinan di batch berikutnya nanti di batch 16 juga akan dibuka gitu. Jadi setelah teman-teman nanti selesai mengikuti yang kelas Fundamentals, bisa lanjut lagi ke yang kelas Advance gitu. Oke, halo selamat malam Kak Martina. Halo, selamat malam Kak Asti. Selamat malam teman-teman. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Kak Martina boleh dong diceritain ini sekarang kesibukannya seperti apa, kemudian sudah bergelut di dunia UI UX itu berapa lama sih? Oke, halo teman-teman. Kenalkan aku Martina. Bisa dipanggil Martina aja ya, atau Tina. Nah, saat ini saya bekerja di salah satu startup di Jakarta sebagai senior UI UX designer. Dan kebetulan pengalaman saya di UI UX designer ini sudah hampir dua tahun 7 bulan ya. Jadi mau ke 3 tahun, hampir 3 tahun. Nah, teman-teman nanti kalau ingin melanjutkan atau ingin melanjutkan di kursus selanjutnya dari fundamental ini bisa ke UX Ads ya. Nanti bakal nyambung dengan kelas yang sekarang gitu. Ya, baik. Kalau Oke. begitu silakan Kak Martina untuk mulai masuk ke materinya. Iya. Oke. Jadi untuk UI UX fundamental ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya teman-teman. Jadi untuk sesi pertama kita akan memfokuskan untuk desain prosesnya atau pembuatan UX dari sebuah aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami apa yang perlu dilakukan sebelum kita membuat prototipe seperti itu. Nah, untuk masuk ke sini, ini sudah terlihat ya untuk share screen saya. Ya, sudah terlihat Kak Martina. Nah, perbedaan dari UI dan UX untuk pertamanya ada yang mau menjelaskan tentang UI dan UX? Mungkin bisa open mic ya atau tulis di kolom chat bila teman-teman tahu perbedaan dari UI dan UX. Boleh dibantu ya. Ya, silakan teman-teman. Sekarang kalau misalkan ingin unmute sudah bisa, atau mungkin mau di kolom chat juga boleh.
Oke. UI, user interface, UX, dan user experience. Nah, itu singkatannya ya kalau itu. Mungkin ada penjelasan UI untuk tampilan, UX untuk pengalaman pengguna. Oke. Oke. Mungkin yang lain sudah hampir benar ya untuk teman-teman yang menjawab. Terima kasih. Mungkin saya jelaskan lebih detail ya untuk komponen di UI dan UX. Nah, untuk yang pertama ada UX ya. Nah, di UX itu benar seperti teman-teman bilang, user experience itu adalah bagaimana pengguna merasakan atau feel the prosesnya dari aplikasi tersebut seperti itu. Bagaimana kenyamanannya, bagaimana si aplikasi tersebut gitu ya, feel-nya itu apa. Sedangkan UI itu tampilan yang tersedia di aplikasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan UX yang baik, kita perlu melakukan metode-metode ini. Tidak harus semuanya digunakan, tetapi dalam beberapa kondisi kita bisa memakai user research gitu ya, untuk menentukan permasalahan yang ada di UX atau problem yang ada di UI seperti itu. Lalu ada usability testing, ada persona, information architecture, interaction design, workflow, copywriting, low fidelity. Nah, semua itu tergabung di UX ya. Jadi nanti ada irisannya juga dari UI. Nah, UI ini adalah tampilan komponen yang menjadi satu sebagai tampilan dari aplikasi. Nah, seperti visual desainnya, terus interface design, lalu warnanya, layoutnya, brandingnya seperti apa, typography, grafis, dan high fidelity-nya ya tentu. Nah, dari kedua tersebut akan menghasilkan wireframing, prototyping, usability, dan accessibility. Seperti itu untuk perbedaan dari UI dan UX ya. Jadi ini dibedakan berdasarkan komponen dan metode yang digunakan. Oke, selanjutnya ada human centered design. Nah, untuk membuat user experience yang bagus, kita biasanya menggunakan berkolaborasi ya, lebih tepatnya berkolaborasi teknologi, tim bisnis, tim desain, dan people. Oke, untuk yang pertama ada teknologi. Nah, tim teknologi di sini seperti para engineer ya pasti. Nah, para engineer tersebut biasanya kita berkolaborasi untuk handover. Nah, biasanya handover ini adalah proses bagaimana kita mendeliver sebuah prototype atau desain UI kepada tim teknologi. Nah, biasanya kita berkolaborasi di situ ya. Dan tentunya kita perlu mendapatkan feedback juga dari para engineer apakah hal tersebut bisa diimplement ya dalam misalnya kita membuat sebuah desain nih ya. Nah, biasanya kan kita perlu berdiskusi lah untuk ke tim tech-nya ya. Jadi apakah benar-benar desain yang kita gunakan itu dapat terimplementasi dengan baik ya, ataupun kita hanya membuat desain yang susah dibuat gitu. Nah, jadi kita perlu memberikan mendapatkan feedback dari tim tech. Oke, setelah itu tim bisnis. Nah, tim bisnis di sini kita juga perlu nih dari sudut pandang tim bisnis bagaimana visi dan goals dari bisnis yang bakal dengan tim bisnis seperti siklus bisnis analisisnya bagaimana, terus budget dan kliennya seperti apa. Nah, itu nanti akan didiskus oleh tim bisnis. Dan selanjutnya ada tim desain. Nah, tim desain di sini kita berdiskusi tentang branding atau biasanya
visual desainnya seperti apa ya, dengan marketing lah biasanya ya, marketing desain. Nah itu biasanya bagaimana kita membuat brand yang sesuai lah ya, misalnya brandingnya friendly. Nah kita buat di aplikasi kita juga harus sama gitu ya, jangan berbeda dengan brand yang kita bawakan seperti itu. Jadi harus saling terkait lah ya, harus harmonis antara branding dan visual design yang akan kita buat di UI-nya. Lalu ada people. Nah, people di sini yaitu end user atau konsumen kita. Nah, semisal kita melakukan usability testing gitu ya, ataupun user testing juga kita memerlukan end user ataupun pengguna dari aplikasi kita. Seperti itu. Ini untuk istilahnya untuk mentesting sebuah aplikasi supaya apakah aplikasi yang kita buat ataupun desain yang kita buat benar-benar user friendly. Seperti itu. Lalu ada UI, user interface tools-nya. Nah, ini berbagai macam UI tools yang bisa kalian gunakan. Dari InVision, Marvel, Sketch, Adobe, Figma, lalu ada View, Framer, Simple, Vision, dan Origami. Nah, dari kiri ke kanan ini disesuaikan kesulitan yang tinggi ya. Dan keepikannya dan paling susah digunakan. Nah, ini biasanya yang paling epic ini sudah mirip seperti aplikasi lain ya. Sudah mirip kayak aplikasi live kalau kita membuat prototipe di sini. Semisal kalau di Framer, seperti yang saya pernah coba ya di Framer itu, kita bisa membuat prototipe input field gitu ya. Nah itu benar-benar bisa diketik dengan di situnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu buat dari awal, kayak di Figma itu kan kita buatnya harus disambungkan dulu ya. Sedangkan di Framer ini punya sebuah komponen sendiri dan sudah seperti kayak aplikasi live gitu ya, yang sudah beneran aplikasi. Lalu yang akan kita gunakan di bootcamp ini, kita akan menggunakan Figma sebagai UI tools kita karena ini jauh lebih mudah ya, mudah dan lebih ringan lah digunakan daripada tools yang lain menurut saya. Dan di Figma juga kita bisa membuat FigJam ataupun brainstorming di FigJam-nya ya. Jadi kalian bisa berkolaborasi sambil brainstorming di situ. Oke. Selanjutnya udah ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Aku stop dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Kak. Di desain proses ya, desain proses ya, sudah ya. Oke, tinggal ada yang pertama ada yang oke. Nah, proses ini tahap ada design, idea, prototype dan testing. Nah, sedangkan prototype dan testing akan kita bahas di sesi Zoom yang kedua ya. Jadi besok kita akan menjelaskan yang prototype dan testing. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas empathize, define state, dan ideate. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ada empathize. Nah, tahapan ini itu untuk kalian bisa memahami sebuah permasalahan yang user-centric lah ya. Jadi kita harus memahami berdasarkan manusia tersebut. Ya, misalnya
kita punya sebuah aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, kita harus menanyakan permasalahan tersebut ke para yang menggunakan, lebih tepatnya user personanya ya gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan user research ataupun bisa menggunakan user interview juga bisa. Jadi kalian menginterview si usernya atau si kliennya ya, end usernya. Lalu kalian catat di empathy map-nya dari yang dia katakan, yang difikirkan, lalu apa yang dirasakan dan dilakukan saat mengalami permasalahan tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai metode sebenarnya ya. Dan ini salah satunya dengan empathy map. Seperti itu. Lalu juga bisa menggunakan customer journey. Semisal kalian memiliki current flow ya, ataupun flow yang lama, jadi belum ada aplikasinya gitu ya. Nah, kalian bisa convert itu misalnya flow yang sekarang di offline gitu ya. Seperti apa actionnya, lalu kalian bisa convert ke aplikasi seperti itu. Misalnya seperti ini, actionnya pergi ke mall. Lalu kalian perlu memilih toko yang menarik dan dalam pergi ke mall itu kalian memiliki pikiran apakah produk yang saya cari itu tersedia atau tidak, lalu apakah toko yang saya tuju sedang tidak buka. Ini contoh saja ya teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh para customer tersebut saat pergi ke mall, lalu apa feeling yang mereka khawatirkan seperti itu. Nah, setelah kalian membuat step-step seperti ini, memilih produk yang ingin dibeli, lalu menentukan banyak produk yang ingin dibeli, sampai ke melakukan pembayaran ya, itu bisa di-convert ke ini ya, ke halaman aplikasi lah ya. Nah, ini sebagai contohnya untuk user journey atau customer journey. Jadi menjadi register saat dipilih menjadi pergi ke mall ya. Saat pergi ke mall akan jadi page register ataupun login. Lalu saat memilih toko yang menarik itu kalian memilih misalnya brand-brand yang ada di homepage, lalu memilih produk yang ingin dibeli, misalnya memilih jaket ataupun barang-barang aksesoris gitu ya, atau berdasarkan kategori gitu. Lalu ada check out dan transaksi untuk melakukan pembayaran seperti itu. Lalu yang kedua ada tahap define stage. Ini akan masuk ke ya untuk tahap define. Halo, Kak Martina, sepertinya suara putus-putus ya. Ada pen point dan kalian melalui Iya, sepertinya Kak Martina terputus nih teman-teman karena koneksi. Kita tunggu sebentar ya.
Halo Kak Asti, suara saya sudah terdengar jelas. Ya, sudah jelas, Kak. Tadi sempat hilang juga tampilan screen-nya. Mungkin kita coba share screen dari yang journey map-nya tadi, Kak. Sudah terlihat share screen saya? Ya, udah terlihat nih, Kak. Oke. Kalau nanti putus-putus lagi, bisa langsung open mic aja ya. Oke. Ini saya lanjutkan ke define stage ya, teman-teman. Untuk yang pertama, di define stage ada pending. Setelah kalian melakukan empathize ya tadi, untuk memahami sebuah permasalahan dan mencatatnya. Nah, setelah kalian mencatatnya, kalian bisa nih masukkan semua pain point yang dirasakan user maupun dari data-data yang kalian temukan, ya bisa dari customer service ataupun lainnya. Nah, ini kalian masukkan ke pain point apa saja permasalahan dari aplikasi tersebut, seperti sulitnya mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran gitu ya, atau sulitnya menemukan produk yang sesuai budget user. Nah, ini contoh saja ya. Nah, lalu kalian bisa masukkan ke Home My Qui. Ini bagaimana kita akan ya, bagaimana kita akan menyelesaikan dari pain point tersebut. Misalnya bagaimana kita akan menggunakan filter size untuk menemukan ukuran yang sesuai bagi user gitu. Dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan itu di tahap define state tadi, kita akan masuk ke tahap solution ya. Solution idea dan affinity diagram. Nah, di ideate stage ini artinya kalian menemukan solusi dari pain point yang tadi kita tulis, itu kita buat solusi-solusinya. Misalnya fitur filter size berdasarkan kategorinya. Lalu bisa kategori berdasarkan gender dan usia, itu tergantung dari problems yang ada. Ini contoh juga. Nah, setelah kalian menemukan solusi tersebut, kalian bisa masukkan ke affinity diagram. Nah, fungsi dari affinity diagram ini untuk mengkategorikan dari solusi-solusi yang banyak tadi ya. Misalnya kalian membuat solusinya lebih dari 30 gitu ya. Nah, itu kalian bisa kategorikan lagi ya. Misalnya kalau sudah banyak. Nah, ini misalnya kan ada fitur filter nih. Tapi filternya filter size atau filter range harga. Nah, itu kalian bisa masukkan ke kategori filter ya. Jadi bisa disatukan. Lalu ada fitur review ataupun fitur. Nah, untuk yang sama bisa dijadikan satu sebagai satu kategori dari solusi tadi. Nah, setelah kalian mengkategorikan, kalian bisa masukkan ide-ide tersebut ke prioritas ya. Nah, misalnya prioritas ide ini kalian bisa membagi dari prioritas yang sekiranya effortnya tinggi atau rendah, ataupun melalui user value-nya ya. Jadi apa yang didapat user itu tinggi atau sedang gitu ya, nilai yang akan didapatkan user. Jadi apakah itu penting untuk user gitu ya. Nah, setelah kalian contohnya ini apakah fitur filter tadi effortnya itu tinggi ada. Nah, karena bisa dimasukkan ke bagian sebelah sini ya, di sebelah kiri. Nah, kalau dilihat fitur tersebut adalah untuk nilai dari
user value-nya tinggi, ya bisa dimasukkan ke yes do it now gitu. Jadi harus dikerjakan sekarang itu bisa. Karena dia effortnya rendah, tapi value-nya tinggi untuk user. Selanjutnya juga seperti itu. Misalnya effortnya tinggi, tapi value-nya juga tinggi. Nah, kalian bisa masukkan ke do next atau lakukan selanjutnya lah ya setelah yes do it now. Nah, kalau misalnya effortnya rendah tapi value-nya juga rendah, ya udah masukkan ke dikerjakan terakhir lah ya di MVP tersebut. Nah, sedangkan letter ini kalau effortnya tinggi tapi user value-nya rendah seperti itu. Nanti kalian bisa bikin sebuah aplikasi ya ataupun sebuah ide. Kalian bisa menggunakan prioritas ini. Jadi misalnya banyak ide tapi mana sih yang penting gitu ya, penting dan effortnya tuh rendah. Nah, itu bisa dilakukan sekarang. Seperti itu. Jadi tergantung MVP yang kalian buat ya. MVP ini minimum valuable product ya. Biasanya di sebuah startup menggunakan MVP ya untuk membuat sebuah aplikasi tergantung dengan prioritas yang digunakan perusahaan seperti itu. Misalnya dalam perusahaan Gojek gitu ya. Dulunya kan dia pasti nggak langsung jadi super app ya, tapi dia bertahap gitu. Bertahap menjadi beberapa fitur diluncurkan, di launching gitu ya. Beberapa menu di launching. Misalnya dulu hanya cuma bisa untuk ojek online saja. Nah, tapi semakin ke sini ada GoFood, ada GoMed, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu dibagi berdasarkan MVP biasanya. Dia melaunch atau launching menunya dari yang menurut mereka penting untuk perusahaannya. Seperti itu. Lalu setelah kita membuat prioritas ya dari ide tersebut, kita buat ke flow-nya. Nah, kita buat flow-nya ya ini ya. Jadi user flow ini dibagi menjadi 3. Ada task flow, workflow, dan user flow ya. Nah, di user atau task flow ya, di jenis yang pertama atau task flow ini, kita menggambarkan sebuah tahapan atau aktivitas pengguna dengan simple ya. Jadi kita cuma bikin kotak terus kita buat tanda panah lanjut ke aktivitas pengguna saya sampai sukses. Maksudnya sampai ke goal aplikasi tersebut gitu. Jadi task flow biasanya digunakan pertama kali ya, sebelum kita membuat wireframe, prototype, dan lain-lain. Supaya lebih tergambar, biasanya kita lebih kebayang ya dalam pembuatan flow-nya aplikasi. Jadi kita bisa pakai task flow terlebih dahulu. Nah, kalau sudah membuat wireframe-nya, kita bisa pakai wireflow. Nah, jadi kita dari wireframe ini kita sesuaikan dengan misalnya ini buttonnya ngeklik kemana gitu ya. Habis ngeklik button ini akan muncul page apa, akan mengarah ke page apa, seperti itu. Jadi mengurutkan tampilan dari wireframe tersebut ya. Atau bisa lanjut ke user flow. Nah, user flow ini yang sudah kompleks gitu ya. Misalnya kalian sudah di tahap high fidelity ya, sudah ada gambarnya, sudah ada warnanya seperti itu. Nah, kalian bisa mengurutkan juga dan ada kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya kondisi kalau sudah login atau belum. Nah, itu nanti bisa digambarkan juga di user flow-nya ya. Jadi lebih kompleks lah.
Nah, contohnya seperti pada layar ya. Pada layar ini. Nah, ini ada task flow. Nah, task flow biasanya digunakan di awal tahap ya, supaya kita kebayang flow-nya seperti apa. Ini contohnya flow pembelian dari halaman marketplace lah ya, atau e-commerce juga bisa. Nah, pasti diawali dengan start, lalu lanjut ke homepage, ya misalnya halo tes, masuk ya suara saya. Iya, suaranya jelas, screen-nya juga jelas, Kak. Oke. Nah, lanjut ke halaman homepage. Nah, semisal kalian sudah masuk ke homepage, biasanya aplikasi akan menuju ke mana ini. Nah, di homepage ini bisa kalian tulis nih, ada apa aja komponennya. Kalau saya ada card-nya gitu ya, card produknya, lalu button navigation, atau informasi-informasi yang perlu kalian cantumkan di homepage seperti itu. Kalian bisa tulis di bawahnya ya. Tinggal pakai sticky note kalau di Figjam ya. Nah, pakai Figjam terus ditulis aja homepage gitu. Nah, kalau mau besar tinggal cari ukurannya. Gitu. Jadi kalian bisa buat sendiri. Tuh. Contohnya habis kita klik card produknya misalnya. Nah, akan muncul halaman katalog produk. Misalnya katalog produk dari dress gitu ya, menu dress. Misalnya aplikasi e-commerce atau marketplace fashion. Nah, habis kita menuju ke katalog, akan muncul halaman detail produk. Nah, kita juga tulis juga informasi apa aja yang harus tercantumkan gitu ya. Misalnya button klik sekarang, beli sekarang gitu ya. Ataupun klik keranjang, button keranjang. Nah, ini terserah kalian mau memasukkan apa. Biasanya konten-konten tersebut harus ditulis dulu ya biar kebayang. Nanti saat wireframe-nya lebih mudah lah untuk pembuatannya. Nah, setelah kita masuk ke halaman detail produk, nah biasanya kita ngeklik button tuh ya, ngeklik button beli sekarang gitu. Nah, biasanya sistem itu akan mengecek nih kondisi apakah user itu sudah login apa belum ya. Nah, kalau sudah langsung menuju ke halaman pembayaran biasanya. Nah, kalau belum akan masuk ke halaman register, ataupun kalau dia sudah punya akun akan muncul ke halaman login seperti itu. Nah, kalau sudah login juga akan nyambung ke halaman pembayaran. Nah, kalian bisa buat flow tersebut sedetail mungkin ya kalau bisa. Kalau yang di sini hanya contoh, jadi teman-teman bisa lebih detailkan lagi sesuai dengan flow yang kalian bayangkan seperti itu ya. Dari homepage gitu ya sampai ke pembayaran misalnya. Sampai barang tersebut terbeli lah ya. Nah, ini kan sampai ke halaman transaksi misalnya. Nah, sudah sampai review dan halaman transaksinya statusnya sudah selesai. Nah, ini ada N ya di akhir task flow-nya. Nah, kalian bisa lebih detailkan lagi berdasarkan flow-flow-nya. Misalnya flow-nya pembelian saja. Jadi user harus ngeklik beli sekarang terus sampai bayar gitu ya. Nah, misalnya kalau kalian buat marketplace, nah kalian juga buat nih flow dari penjualnya si sellernya berarti ya. Si sellernya harus
harus melakukan apa saja tuh. Misalnya harus menambahkan produk atau mengisi ini detail produknya, terus foto-fotonya seperti itu. Nah, kalian juga buat flow-nya. Jadi semakin detail, semakin bagus. Untuk nanti wireframe-nya semakin banyak juga ya. Itu. Oke, nah setelah kalian membuat user flow-nya, kalian bisa menggunakan Crazy Egg ya untuk brainstorming layouting-nya. Nah, biasanya kalian menggunakan HVS gitu ya. HVS dibagi menjadi 8 sisi, seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa, kalau online bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kalian gambar dulu, terus difoto, terus dimasukkan di sini. Atau kalau mau langsung gambar juga nggak apa-apa. Lebih lama sih ya. Lebih mudah jika di sketsa langsung menggunakan pulpen seperti itu. Nah, setelah kalian membuat Crazy Egg, nah Crazy Egg ini biasanya ada waktunya ya, ada waktu 8 menit. 8 menit, jadi satu screen-nya dibuat satu menit. Jadi misalnya kalian nge-layout sebuah halaman homepage gitu ya, halaman homepage atau detail produk. Nah, di sini contohnya homepage. Kalau homepage, kalian buat ini 1 menit, lalu dibuat 1 menit, sampai menemukan yang menurut kalian bagus lah ya. Sampai 8 halaman juga nggak apa-apa. 8 sisi ini dipenuhi dengan homepage juga nggak apa-apa. Jadi kalian menentukan nih mana konten yang perlu dimasukkan. Nah, bisa voting ya menggunakan ini stem ini, stiker-stiker. Nah, misalnya oh ini bagian ini bagus gitu ya. Nah, ini kalian bisa voting bersama teman-teman kalian. Atau misalnya kolaborasi dengan tim bisnis atau tim marketing gitu ya. Mereka bisa bareng-bareng brainstorming atau teman-teman UI UX yang lain juga bisa. Jadi nanti akan muncul banyak sketsa seperti itu ya. Lalu kalian voting bersama-sama gitu. Nah, voting yang banyak nanti akan dimasukkan ke dalam wireframe. Seperti itu. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Karena kita sudah sampai ke tahap sketsa ya. Baik, teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung lewat kolom chat ya. Atau kalau mau unmute bisa raise hand, nanti saya persilahkan untuk di-unmute. Oke, belum ada nih Kak Martina. Oke. Ini udah sampai ke tahap Crazy Egg ya. Karena untuk sesi Zoom 2, nanti kita akan lanjut ke wireframe, prototyping, sampai testing. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menanyakan dulu. Kalau ada yang masih bingung gitu ya. Oke, masih belum paham Kak tentang kegunaan Crazy Egg. Nah, Crazy Egg ini biasanya digunakan untuk brainstorming jadi Kak ya. Kak Mega. Jadi ini digunakan untuk brainstorming, lebih tepatnya brainstorming layouting dari sebuah page ya. Jadi misalnya nih ada sebuah page yang sulit dan masih belum banyak di aplikasi
kompetitor lainnya gitu ya, atau menu baru. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa melakukan brainstorming nih bareng-bareng bersama teman-teman tim lainnya gitu ya. Kalau desain sprint kan biasanya ada tim bisnis, ada tim tech atau tim desain gitu juga berkumpul untuk membuat untuk membantu lah ya, untuk membantu berjalannya desain sprint itu. Digunakan bisa menggunakan Crazy X sebagai salah satu metode sketsa tersebut ya. Misalnya nih page yang paling susah, yang menu yang belum pernah digunakan atau belum pernah ada di kompetitor lainnya, kita buat nih. Misalnya namanya si Tono gini ya. Nah, ini nama-nama timnya. Nah, si Tono, si Lina, yang lain. Nah, ini misalnya tim UI UX nih. Nah, tim UI UX membantu untuk membuat sebuah page fitur baru. Satu screen gitu, nggak apa-apa. Fitur asuransi, nah itu. Page fitur baru. Nah, teman-teman Tono, Dina, dan Lala ini akan membuat sebuah page tersebut, page fitur barunya. Jadi misalnya page A, ya. Page A ini akan halo tes. Page A ini akan diulangi sampai 8 kali gitu ya. Jadi si Tono ini akan menggambar page A itu sampai 8 kali. Sampai menemukan layout yang menurut mereka bagus. Nah, kalau kalian kalau si Tononya sudah selesai, Dina dan Lalanya sudah selesai, bisa ditampilkan ya. Jadi mereka bersama-sama ngevote nih. Oh, aku suka yang punyanya Tono nih, yang bagian konten ini. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam wireframe ya. Semisalnya banyak yang ngevote. Nah, seperti itu. Biasanya kegunaannya gitu. Lalu suka yang punyanya Dina. Nah, itu hanya untuk page satu page itu aja ya. Jadi teman-teman kalau membuat banyak page bisa berkali-kali gitu ya. Ataupun bisa dibagi nih yang atas ini cuma page A, lalu yang bawahnya page B gitu ya. Diwaktuin dengan 8 menit supaya lebih cepat gitu. Dan semakin cepat biasanya semakin mikirnya cepat lah ya. Harus cepat kalau pakai Crazy Egg ini. Kayak gitu. Sampai sini mengerti Kak Mega? Semoga membantu ya. Halo? Baik, terima kasih Kak Martina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan dari Kak Maul ya. Lanjut ke Kak Nada. Kak, maaf, Salvok ini aplikasi atau web apa ya yang Kakak gunakan untuk membuat desain proses? Oke. UI tools yang saya gunakan sekarang pakai Figma ya, Kak. Jadi kita perlu membuat account dulu di Figma. Nah, kalian juga bisa membuat free professional plan menggunakan education ya. Figma Education, kalian bisa Nah, kalian bisa cari di Figma Education. Nah, untuk mendapatkan profesional
professional plan ya. Jadi kalau yang biasa atau yang free, yang kalian nggak daftar student ini, nanti ada batasannya. Jadi cuma berbatas 3 file aja. Nah, kalau kalian get verify ini, nanti bakal, nah ini karena saya sudah, ini sih, coba ya. Nah, ini karena sudah terdaftar ya, jadi nggak bisa ngasih contoh. Jadi teman-teman bisa masukkan ke Figma Education, gitu ya. Jadi Figma ini bisa web ataupun aplikasi. Jadi kalau teman-teman yang mau menggunakan aplikasinya, aplikasi desktop ya, kan bisa download terlebih dahulu. Nah, downloadnya di sini nih, Figma download. Nah, bisa download yang macOS atau Windows tergantung dari device kalian. Lalu kalian mendaftarkan dulu sebagai student ya. Nanti ada di video ya, bisa kalian cek di webnya Camp 404, nanti ada video untuk misal kalau teman-teman masih belum mengerti bisa ditanyakan di Telegram ya. Jadi di Figma itu nanti ada jadi di Figma ada Figma file ya. Ada Figma design file dan FigJam file. Nah, untuk yang brainstorming tadi kita menggunakan FigJam gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai FigJam sebagai brainstorming menggunakan sticky note gitu ya. Mau buat task flow bisa dibuat di FigJam. Nah, kalau kalian mau membuat prototype atau wireframe-nya bisa menggunakan design file gini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa buat wireframe-nya gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di sesi Zoom yang kedua ya untuk wireframe dan prototyping-nya. Itu semoga menjawab ya, Kak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Uyuni Swastika. Kak, bagaimana ya penerapan solution idea? Oke, penerapan solution idea. Sebelum ke solusi kita perlu menanyakan problem gitu ya. Jadi problem-problem itu kita cari dulu apa yang mau kita improve ataupun mau membuat aplikasi baru gitu ya. Perlu memahami pain point-nya. Nah, setelah memahami pain point-nya, nanti misalnya tim kalian gitu ya. Nah, ini tim kalian sebanyak-banyaknya membuat solusi-solusi tersebut ya. Misalnya nggak harus aplikasi sih sebenarnya. Bisa jadi solusinya tuh nggak melulu tentang aplikasi, bisa aja secara offline gitu ya, ataupun secara manual. Jadi tergantung ya, solusi itu yang terbaik dan tercepat lah. Terbaik dan tercepat dan terefisien. Biasanya menggunakan solusi tersebut. Jadi solusi itu sebaiknya kalau kalian bareng-bareng ya, ngerembukin solusi yang tepat dari pain point tersebut. Jadi nggak hanya satu kepala ya, ataupun dari satu sudut pandang saja yang membuat solusinya, tapi sebisa mungkin dari banyak kepala sih. Misalnya dari tim bisnis, dari pendapatnya dari tim tech seperti apa, tim desain, tim marketing, karena nggak hanya tim UI UX saja ya sebenarnya yang memikirkan solusi tersebut gitu ya. Ataupun tim bisnis lain, apa tim data scientist atau yang lain lah. Nah, semakin banyak tim yang memberikan solusi semakin baik sih. Tapi jangan melenceng aja kalau membuat solusi seperti itu.
Yang penting masih siap dengan problem yang harus di-solve. Itu ya Kak Uyuni. Semoga membantu. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Alif Bulan. Apakah Crazy Eight itu sama dengan Warframe? Oke. Untuk Crazy Eight mengutamakan kecepatan ya sebenarnya. Kecepatan dan sketsa. Nah, kalau wireframing, kita biasanya sketsa digitalnya ya. Saat kita sudah memilih banyak ini, komponen yang sudah di-vote nih, misalnya. Oh, berarti komponen ini harus dimasukkan ke wireframe. Jadi, beda sih sebenarnya tujuan dari wireframe dan Crazy Egg ya. Crazy Egg itu untuk membuat layout yang menurut kalian bagus lah ya. Dari banyaknya sketsa ini yang dibuat Tono dan Lala. Nah, kita vote. Nah, kalau wireframe kan tinggal kita buat aja. Karena kita sudah punya nih panduan layoutnya seperti apa. Kita tinggal buat aja wireframe-nya. Jadi nggak perlu harus buat sebanyak ini. Seperti itu. Jadi Crazy Egg ini lebih ke sketsa yang bertujuan untuk menentukan layout dan konten yang perlu dimasukkan ke dalam wireframe. Sedangkan wireframe nanti untuk kita mengetahui konten-konten apa yang dimasukkan, lalu ke tahap high fidelity-nya gitu. Jadi belum ke warna lah, belum seperti prototype. Cuma sketsa dalam bentuk digital aja, seperti itu. Oke, jadi agak berbeda ya fungsinya antara Crazy Egg dan wireframing. Itu Kak Ali. Iya, baik. Selanjutnya ini Kak Raihan Robani, raise hand. Kita coba unmute dulu. Silahkan Kak Raihan. Halo Kak, Ya, halo. kedengeran nggak suaranya? Masuk. Oke, aku mau tanya ini sih Kak, kan di Crazy Eight ini berarti kita seliar-liarnya desain lah ya, maksudnya Betul. apalagi dengan 8 detik ini kan. Nah yang aku mau tanyain kan, kita ada beberapa menu ya, yang aku tahu tuh ada kayak hamburger menu, terus juga ada fries menu kalau nggak salah, terus kayak ada bento gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak kapan kita harus pakai hamburger misalnya, terus kapan kita harus pakai bento menu misalnya, apakah ada riset yang menyatakan bahwa ternyata hamburger tuh lebih lebih apa ya, lebih eye catching gitu misalnya, ada nggak sih Kak? Soalnya kan ini juga menentukan layouting juga ya. Oke. Nah, kalau penggunaan icon seperti itu ya, seperti hamburger, bento menu, dan lain-lain, itu sebenarnya tergantung dari familiarnya user ya. Dia familiar dengan apa. Nah, misalnya kita menggunakan bento menu nih. Nah, ternyata si user ini tidak terlalu familiar sehingga tidak menekan icon tersebut gitu ya. Bisa melakukan testing sebenarnya untuk menentukan icon tersebut. Nah, kalau kita menggunakan hamburger menu ya, di banyaknya aplikasi biasanya menggunakan hamburger menu dan familiarnya dari icon tersebut di user itu jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi semakin familiar user ya, semakin mudah untuk user menggunakan aplikasi tersebut sebenarnya. Seperti itu sih. Tapi untuk pakemnya sebenarnya nggak ada. Kita lebih decide-nya ke beberapa pertimbangan seperti familiar gitu. Terus fungsinya apakah tepat untuk icon tersebut digunakan. Seperti itu sih Kak Raihan ya tadi ya. Oke, makasih Kak. Berarti tetap harus benchmarking ke kompetitor juga ya. Benchmarking ataupun langsung tanya ke user apakah familiar dengan icon tersebut sih. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Raihan atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat. Ini dari Kak Azizah Erma.
Kak, berarti kalau kita bikin landing page seperti yang tadi, itu bikin page-nya banyak ya, dan tinggal diarahkan ke next halaman lain. Ke next halaman lain. Kalau kita pindah, diarahkan ke next halaman. Oke. Ini untuk user flow ya mungkin ya maksudnya ya, untuk pembuatan landing page. Nah, kalau landing page ini, kalau di Taxflow ya, ini Taxflow atau tanya Crazy X ya sebenarnya? Belum terjawab. Oke, mungkin saya langsung jawab ini ya. Kalau landing page, biasanya kalau kita buat Taxflow, tetap diurutkan ya, misalnya dari landing page. Nah, kalian bisa buat landing page tulisan sticky note ya, landing page. Nah, di landing page itu terdapat button apa tuh? Misalnya ada button CTA. Nah, itu akan menuju ke mana, halaman apa gitu. Nah, itu tergantung apa yang mau ditampilkan di landing page ya sebenarnya. Misalnya ada button CTA ataupun button login atau register. Nah, itu tergantung ya banyaknya page. Nggak harus banyak sih, tergantung fungsi dari aplikasi atau fungsi dari web tersebut itu apa. Hanya untuk landing page terus menuju ke WhatsApp, itu kan page cuma satu ya, cuma ada landing page saja. Ataupun landing page yang menuju ke halaman login, terus ke halaman register. Nah, itu nanti akan flow-nya akan lebih panjang lagi gitu ya. Jadi tergantung websitenya itu digunakan sebagai apa. Seperti itu ya Kak Aziza. Dan tinggal diarahkan ke next halaman lain. Ya, jadi tergantung ada komponen apa dan fungsi dari landing page itu apa gitu. Oke, mungkin kalau belum terjawab bisa di raise hand atau ini ya di kolom chat. Oke. Ya, baik. Silakan ya Kak Aziza, misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa dijelaskan kembali di kolom chat atau raise hand. Oke, selanjutnya ini ada Kak Maul. Silakan Kak Maul. Oke, terima kasih malam Kak Martina. Saya mau tanya di bagian awal tadi Kak, kan tadi sempat disebutkan kalau ketika kita develop produk itu kan kita harus minta feedback juga ke tim developer. Dan kita menanyakan juga apakah produk yang kita develop ini kira-kira memungkinkan nggak dikerjakan oleh mereka. Nah, sebetulnya apa sih Kak yang biasanya yang developer bilang, oh kayaknya ini terlalu sulit gitu dari desain yang kita buat, sehingga mereka katakan kayaknya ini terlalu sulit atau ini terlalu rumit untuk dikerjakan oleh mereka. Itu biasanya desain yang seperti apa Kak, yang kira-kira seperti itu, yang feedback dari tim developernya itu seperti itu Kak? Good question sih. Nah, untuk feedback yang seperti itu yang biasanya sulit dihandle, sebenarnya ini ada dua faktor ya. Ada dua faktor. Yang pertama, si programmer atau si engineer-nya ini bukan ilmunya ya, maksudnya familiar terhadap si fitur tersebut itu belum terlalu paham biasanya, ataupun di perkodingannya masih belum tahu bagaimana caranya. Nah, itu biasanya bisa bisa bilang sulit seperti itu. Nah, kalau case-nya seperti itu, biasanya kalian bisa contohkan. Nah, seperti ini misalnya dari aplikasi kompetitor misalnya. Nah, di kompetitor bisa seperti ini, berarti kan itu bisa gitu ya untuk diimplementasi. Nah, selain dari aplikasi kompetitor, bisa dari referensi yang kalian punya, tapi nggak boleh ngeplok lah ya, nggak boleh apa sih kalau ngeplok, nggak boleh persis sama gitu. Yang terpenting masih logikanya masih jalan lah ya.
Yang kedua, faktor yang kedua, semisalnya desain kita tuh benar-benar sulit. Misalnya interaction-nya. Nah, interaction-nya tuh belum pernah ada gitu ya, belum pernah dilakukan. Ataupun interaction-nya tuh rumit. Kalian buatnya tidak terlalu detail. Nah, itu biasanya bisa membuat si engineer itu bilang, kayaknya ini nggak mungkin diterapin gitu. Itu juga bisa. Ataupun dari logika flow-nya. Nah, biasanya contohnya apa ya? Kalau misalnya nih di informasi, ini contoh aja ya, di informasi detail produk itu nggak ada harganya gitu ya. Ini contoh aja, misalnya nggak ada informasi harganya. Berarti kan di halaman siaran itu berarti ada informasi yang kurang gitu. Nah, itu nggak bisa di-develop. Semisalnya ada beberapa informasi yang sebelumnya tuh tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Nah, itu biasanya juga engineer men-challenge kita gitu. Apakah ini beneran gitu flow-nya. Jadi satu dari ilmu dari si engineer itu sudah lumayan atau bisa mengimplement tersebut, ataupun yang kedua desain yang kita buat benar-benar masih baru gitu ya, cuma di angannya kita tapi belum pernah ada desain yang seperti itu dan susah gitu ya, misalnya interaction-nya belum kebayang gitu. Nah, itu perlu didetailkan lagi. Seperti itu ya Kak Maul. Ya, mungkin kalau masih bingung bisa ditanyain lagi. Maksud contoh interaction itu kayak gimana ya, Kak? Oke, kalau interaction ya misalnya, ini contoh aja, interaction pembuatan progress bar ya. Nah, tapi progress bar-nya itu nggak familiar gitu. Progress bar-nya misalnya bentuknya kambing gitu ya. Ataupun bentuknya hewan lain. Nah, itu kan interaksinya pasti susah kan? Tidak familiar gitu untuk si engineer-nya maupun dari desain yang telah kita buat pun gitu ya, belum terlalu detail. Misalnya ini gambar kambing gitu, bentuknya kambing misalnya. Nah, itu dibuat progress bar. Nah, pasti kan si engineer tanya tuh, emang seperti progress bar seperti ini tuh pasti susah gitu untuk pembuatannya. Nah, kalau progress bar yang familiar itu kan seperti persegi panjang gitu ya, progress bar, terus ada persentase. Nah, itu masih nggak terlalu kompleks gitu. Nah, tapi untuk pembuatan tampilan yang bentuknya udah aneh gitu ya, ataupun belum pernah ada, nah itu biasanya si engineer tanya bagaimana cara pembuatannya gitu. Kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa buat interaction-nya di After Effects gitu ya, ataupun di aplikasi sejenisnya yang benar-benar kayak live gitu. Jadi si engineer kebayang. Nah, kalau kalian cuma kasih gambaran desain aja gini, terus gambarnya rusak ataupun gajah gitu ya, dibuat progress bar gitu. Aku nggak bisa gambar juga di sini. Misalnya gambar gajah gitu ya, atau gambar ayam lah. Ini cuma aja ya. Nah, tapi dibuat progress bar seperti ini. Nah, ini 50% gitu kan susah gitu ya untuk engineer developnya gitu. Ini contoh aja sih. Ya, baik. Semoga menjawab ya, Kak Maul. Nah, ini sudah ada dua teman kita, Kak Raihan dan Kak Rifki yang raise hand.
Tapi sebelum ke Kak Raihan dan Kak Rifki, kita baca dari kolom chat dulu. Ini pertanyaan dari Kak Firda. Kalau untuk prioritization idea, itu tadi kan diurutkan berdasarkan user value dan effort-nya, Kak. Kita tahu seberapa tinggi effort itu dari mana ya? Apakah itu nanti juga kita tahu dari hasil brainstorming dengan engineers? Oke. Ya, Kak. Jadi di tahap-tahap ini ya sebenarnya ada beberapa yang perlu kita kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan tim bisnis maupun dari tim engineer gitu ya. Nah, untuk mengetahui user value-nya gitu kan kita juga memerlukan dari tim bisnis juga ya, karena dia biasanya yang bersentuhan langsung dengan si usernya ataupun bisa dari tim-tim lain. Nah, kalau effortnya kita bisa tanyakan juga ke si engineer ya, engineer ataupun dari tim UI UX juga, karena yang membuat fitur tersebut kan juga UI UX ya, dan si engineer-nya. Jadi kita perlu menimbang-nimbang menurut tim engineer dan UI UX itu apakah fitur tersebut itu tinggi atau rendah ya, atau mudah atau susah, seperti itu. Jadi perlu kolaborasi antara tim yang lain, engineer termaksud ya. Gitu. Ya, baik. Semoga menjawab ya, Kak Firda. Oke, kita mungkin lanjut dulu nih ke Kak Rifki. Nur Fauzi, silahkan Kak Rifki. Malam, Kak. Halo, malam. Eh, ini saya cuma penasaran doang untuk di dunia kerja. Mungkin ini terdengar akan sama kayak Mas Mawel. Ini Kak, saya tuh sering lihat meme gitu tentang UI designer sama di belakangnya kayak programmer gitu. Terkadang saya suka ketawa gitu ya ketika lihat si bosnya sering wah, desain kamu bagus tuh. Tapi ketika kita si UI designer ini ngasih ke programmernya, ini gimana cara buatnya gitu kan, susah bingung gitu. Nah, itu di dunia kerja, apakah si programmer sama UI sama si bosnya itu dirapatin dulu gitu atau Iya, gimana? oke. Soalnya saya sering nemu gitu, nemu Hmm, meme yang kayak gitu gitu. no. Si UI desainernya sering wah, desain kamu bagus tuh. Oke. Kan gitu, Kak. Oke, untuk biasanya untuk tahapan dari prototyping ya. Nah, biasanya itu ada tahap handover dan tahap untuk demo ya. Nah, untuk demo dan handover ini biasanya kita duluan untuk demo. Nah, demo ini biasanya demokan ke misalnya ke tim bisnis ataupun CEO atau terserah ya, ataupun PO. Nah, itu tergantung dari yang perlu kita demokan. Misalnya kita membuat halaman landing page. Nah, di halaman misalnya kita buat halaman landing page nih. Nah, ada beberapa komponen itu yang tidak familiar gitu ya. Yang contohnya kayak tadi ada progress bar yang bentuknya aneh-aneh gitu ya. Ada yang inputan yang nggak familiar gitu ya. Maksudnya imajinasi dari si UI-nya sih kadang tuh. Kalau kita tidak melihat implementasi yang ada sekarang gitu. Sebenarnya boleh aja untuk bervariasi gitu ya, ataupun improvisasi dalam desain gitu. Tapi kita perlu tahu gitu, apakah bentuk-bentuk seperti itu familiar ataupun dalam sebuah template di engineer itu ada seperti itu ya. Jadi yang nggak bentuknya susah untuk dibuat gitu. Nah kadang saat kita demokan siapa ya, si PO ataupun yang atasan lah ya, atasan kita
oh bilangnya bagus gitu. Nah, sedangkan kita sudah masuk ke tahap handover. Handover itu tahap kita mendeliver Nah, kita handover nih, handover ke tim engineer. Nah, saat kita sudah deliver, ternyata kita ditanyain, gimana nih cara buatnya, gimana nih interaksinya seperti apa, gini. Pasti kan susah, seperti itu kata engineer ya. Nah, ini sering terjadi sih sebenarnya. Kalau kita desainnya tidak terlalu mengikuti komponen-komponen pada misalnya kalau di aplikasi ya, ini aku kasih contoh. Bentar ya. Nah, kalau di mobile itu kan untuk beberapa komponen itu sudah terstandarisasi lah ya kalau di Android gitu. Dari shape-nya gitu. Dari material.io di sini ya. Fondasinya misalnya dari komponen. Kan jarang tuh buat card tapi bentuknya bundar. Nah, itu biasanya ada yang tidak familiar. Nah, itu kan berarti standarisasi dari si engineer-nya juga susah untuk implementnya. Nah, jadi kita perlu melihat lah komponen yang mana yang familiar digunakan gitu. Yang variasinya tuh yang masih masuk akal seperti itu. Gitu. Nah, kalian bisa pelajari dulu bentuk-bentuk komponen. Istilahnya masih bisa diimplement. Tuh. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya, Kak? Selain apakah ada gitu? Iya, pertanyaan selanjutnya tadi itu dari, bentar ya, ini banyak sekali nih teman-teman yang bertanya. Oke, ini lanjutan pertanyaannya dari Kak Firda. Tadi kan hasil brainstorming dengan engineers. Ini selanjutnya dari Kak Muhammad Reza. Kenapa kok pergi ke mall itu termasuk ke halaman registration atau login di user journey-nya, Kak? Oke. Nah, kenapa pergi ke mall? Nah, biasanya kan kalau ke mall itu ada kita masuk seperti bisa dibuat ke landing page juga ya. Ataupun masuk ke mall lah. Masuk ke mall itu kan kita perlu register dulu atau login dulu untuk melihat produk-produk yang ada gitu. Ataupun kadang juga ada marketplace yang nggak harus login dulu gitu. Nah, itu terserah, tergantung ya, tergantung dari flow yang ada sekarang gitu. Sebenarnya bebas sih, bisa dibuat landing page gitu untuk pergi ke mallnya. Jadi saat kita search ke halaman website apa gitu, berarti kan kita masuk ke landing page gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada landing page, ya langsung masuk ke login. Nah, ini contohnya ini karena langsung ke login aja sih. Gitu. Jadi tergantung aplikasi flow aplikasi Kak Reza aja yang seperti apa. Jadi bebas untuk flow-nya ya. Gitu. Pak Faisal. Pak siapa nih? Baik. Ini sepertinya banyak sekali ini masih teman-teman yang mengajukan pertanyaan, tetapi jangan khawatir kalau misalkan ada
pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di sesi malam ini nanti bisa diketik ulang ke grup Telegram ya teman-teman karena waktunya cukup terbatas nih. Nah ini kita lanjut dulu ke Kak Raihan. Tadi raise hand, silakan Kak Raihan. Halo, malam Kak. Ini mau nanya sekali lagi sih. Ini pertanyaan lanjutan Kak Maul sama Kak Rifki sih Kak. Kan ternyata memang beneran ada ya developer yang nggak bisa develop di side kita ya. Solusinya gimana ya Kak? Apakah kita harus mengorbankan sisi user, teknologi atau bisnis? Terus apakah PO ikut berperan dalam pengambilan keputusan? Oh ternyata kita harus ganti desain. Terus handover yang benar tuh gimana sih Kak? Gitu. Apakah ternyata kita harus eksportin satu-satu elemen kayak SVG-nya ke developer atau gimana Kak? Itu sih yang mau ditanyain. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk yang pertama, keputusan ada di siapa ya sebenarnya. Nah, kalau di beberapa perusahaan mungkin ada yang memakai PO ya, atau product owner-nya seperti apa, keputusannya seperti apa, ataupun dari atasan yang misalnya nih, kalau PO udah nggak ada keputusan bisa naik ke jenjang yang atasnya, tapi biasanya keputusan ada di PO gitu ya, kalau di perusahaan saya seperti itu. Nah, kalau bagaimana kita akan mengorbankan ataupun melanjutkan desain tersebut ya, itu tergantung dari apakah desain ataupun feedback dari engineer itu masuk akal atau tidak gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh desain yang kita udah buat nih, ternyata ada informasi yang kurang, berarti kan kita perlu merevisi kan. Artinya feedback dari engineer tersebut masuk akal gitu. Dan kita perlu revisi. Nah, misalnya kita bisa menjawab feedback tersebut dan merasa UI kita sudah sebenarnya bisa diimplement nih. Dan sudah ada dari aplikasi yang lain juga sudah ada, tapi bilangnya nggak bisa gitu ya. Nah, kita bisa tunjukkan aja tuh aplikasi yang menurut kita tuh sama gitu. Dalam arti sama tuh fungsinya ya, misalnya fungsinya, oh, ada nih progress bar yang bentuknya seperti ini, itu tuh bisa gitu. Tapi bilangnya tetap nggak bisa gitu. Nah, itu biasanya kita tunjukkan aja seperti di aplikasinya, ataupun kalau misalnya tidak ada titik temu ya PO-nya bersabda lah ya, ataupun memutuskan apakah si UI-nya perlu dirombak gitu ya, ataupun misalnya deadline-nya nih, ataupun case-case-nya tuh sebenarnya banyak ya, bisa dari deadline, bisa dari faktor engineer-nya ilmunya belum sampai gitu ya, ataupun dari UI kita tuh memang nggak make sense gitu. Nah itu jadi untuk solusi-solusinya bisa banyak ya, jadi tergantung dari kondisinya. Nah misal kalau kondisinya memang UI-nya nggak make sense, ya kita perlu revisi ya. Tapi kalau misalnya seharusnya make sense, tapi si engineer-nya nggak bisa gitu, ya kembali lagi, kalau engineer-nya nggak bisa berarti kan ya nggak bisa di-develop seperti itu. Jadi kita ya perlu kasih tips lah, ataupun dari PO-nya seperti apa gitu. Jadi solusinya tergantung ya sebenarnya. Tergantung dari misinya seperti apa. Kalau timeline-nya cukup, harus dikecil, UI-nya juga susah diimplement. Nah, kita bikin yang lebih simpel lagi. Seperti itu. Kalau tadi yang ketiga apa ya? Proses handover-nya seperti apa ya yang baik ya. Nah, kalau di Figma ya sekarang untuk pembuatan wireframe itu, pembuatan prototipe itu udah bisa impor sendiri sebenarnya. Kalau dari tim engineer ya, kita bisa langsung share aja ke engineer dalam bentuk CanView gitu ya. Nah itu biasanya udah bisa si engineer ya,
Si engineer itu udah bisa ekspor sendiri gitu. Nah, tapi yang baik kita harus nge-frame satu-satu nih. Jadi nggak kecer gitu ya. Istilahnya kecer itu nggak. Nah, misalnya kayak gini, ini perlu di frame sendiri-sendiri. Nah, ataupun gambar-gambar yang misalnya kita buat, nah ini kayak ini kan gambarnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini perlu buat frame gitu ya, supaya waktu ngekspor, nah saat si engineer export itu ya udah frame ini aja, tapi nggak isinya kayak tidak satu-satu gitu downloadnya. Jadi langsung frame ini aja, tinggal di download. Si engineer-nya sudah bisa sebenarnya. Dari PNG, JPG, terus SFG gitu ya, tergantung yang digunakan asetnya seperti apa gitu. Terus untuk proses handover-nya lebih baik yang pertama tadi sudah di frame ya, sudah sesuai dengan aset-asetnya. Lalu juga kita perlu ini, biasanya aku pakai flow ya, auto flow. Nah, ini biasanya untuk mengurutkan nih dari halaman masuk misalnya. Misalnya klik masuk. Nah, biasanya kan masuk ke homepage. Oke, ini masih auto flow. Nah, ini kita perlu kasih tanda panah seperti ini supaya si engineer-nya juga paham. Itu. Ini namanya user flow ya, yang tadi dijelaskan juga sudah bentuk high fidelity. Nah, kita tinggal sambung-sambungkan. Karena kalau kita cuma prototype aja, si engineer tuh nggak bakal tahu gitu. Kita perlu yang terpampang di sini lah. Ya, jadi kelihatan row-nya kemana, terus ininya sudah ke frame, terus kita juga menjelaskannya dengan baik gitu. Misalnya kalau kita menjelaskan istilahnya kayak presentasi sebenarnya, dari flow ini kemana gitu. Seperti itu sih untuk handover yang simple lah ya, simpelnya seperti itu. Yang penting semua flow sudah tergambar di halaman desain filenya, terus aset-asetnya sudah terframe dengan baik. Dengan gitu si engineer-nya lebih paham lah ya untuk prosesnya. Nah, semisal kalau ada interaction, nah kalian perlu buat di tempat lain. Misalnya di Figma sebenarnya bisa buat interaction ya, cuma tidak terlalu advance lah ya. Kalau mau yang lebih advance lagi pakai Protopie ataupun UI tools yang lain. Atau After Effects itu yang paling, kalau udah animasinya udah paling tinggi gitu. Tergantung dari desainnya seperti apa. Gitu ya, Kak. Oke, kasih banyak Kak Martina. Oke. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, Kak Martina? Oke, boleh. Oke, sebenarnya ini masih banyak ya teman-teman yang belum terjawab, tapi jangan khawatir, nanti silahkan dilanjutkan lagi pertanyaan dan juga diskusinya di grup Telegram ya. Karena Kak Martina juga ada di grup tersebut, jadi nanti bisa langsung interaksi sama teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman yang hadir melalui YouTube Live, dari Kak Revalina. Selain Figma, APK untuk UI UX itu apa ya Kak, yang mungkin biasa Kak Martina pakai? Halo, bisa diulangi, Kak? Jadi Ya. putus-putus. Pertanyaan dari Kak Revalina, selain Figma, APK untuk UI UX itu apa saja ya? Yang mungkin di dunia kerja atau Kak Martina sering pakai. Oke.
selain yang UI tools tadi ya, biasanya dari Figma ini sudah terkumpul semua ya di sini. Sudah bisa brainstorming, bisa buat prototype. Tapi ada beberapa yang dipakai, misalnya kayak Notion ataupun manajemen sistem yang lain ya. Yaitu sebenarnya nggak termasuk UI tools ya. Kalau UI tools biasanya Figma aja sih cukup ya untuk dari brainstorming sampai ke testing. Nah, kadang tuh testing bisa pakai Figma juga ataupun Mist ya biasanya. Mist itu untuk user testing yang online. Jadi kalian bisa menentukan case-case-nya gitu. Jadi nggak hanya prototyping aja di Figma, tapi bisa pakai Mist tuh untuk alatnya ya. Itu untuk yang simpelnya aja. Tapi kalau untuk udah pakai interaction dan lain-lain itu biasanya tim lain lah ya. Biasanya UX, UI sih, apa sih yang interaction lah, untuk khusus interaction dia buat animasinya di After Effects gitu, yang sudah animasinya udah dibutuhkan tinggi lah ya. Tapi kalau aplikasi sederhana kayak aplikasi website itu aja untuk pakai Figma itu udah cukup sebenarnya gitu. Baik, semoga menjawab ya Kak Reva. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Sheila. Kak, untuk menentukan empathize map, apakah harus dari user research dan competitor analysis atau bisa salah satu? Oke, bisa salah satu ya. Jadi empathize itu bisa menggunakan banyak metode sebenarnya ya. Itu nanti akan dijelaskan di UX Advance itu yang nanti ada. Jadi teman-teman kalau yang mau join bisa ikut di sana. Untuk empathize bisa menggunakan salah satu metode aja sudah cukup. Ataupun misalnya kalau kalian udah pakai kompetitor analisis atau analisis yang lain, tapi belum ketemu nih jawabannya. Nah, kalian bisa gunakan metode yang lain, seperti user interview, user research, atau user personal, atau yang lainnya. Gitu. Jadi, tergantung kondisi ya. Nggak harus kalian membuat semua gitu. Jadi, UX itu lebih tepatnya lebih menemukan problems yang benar-benar terjadi. Ya, halo Kak Martina. Sepertinya suaranya hilang ya teman-teman. Atau ya, suara Kak Martina. Mungkin boleh share screen Kak Martina untuk menstabilkan koneksi. Ya, ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini Kak Martina koneksinya bermasalah nih. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pertanyaannya belum disebutkan dan belum dijawab, di sesi malam ini nanti bisa lewat grup Telegram, kemudian untuk link absensinya juga sudah ada di kolom chat ya teman-teman, jadi bisa bantu isi terlebih dahulu sebelum sesinya ditutup. Nah, ini Kak Martina udah kembali lagi. Halo Kak Martina. Ya, sorry ya, internetnya putus-putus terus. Ya, baik. Oke, mungkin mau jawab dulu dari Kak Damar. Kalau mau lanjut di Bootcamp Advance, Kak. Nah, kalau untuk Bootcamp Advance ini akan dibuka di bulan depan, teman-teman, di bulan September. Jadi nanti jika teman-teman ingin melanjutkan journey belajar UI UX-nya bisa ditunggu ya untuk pendaftaran selanjutnya.
Oke, mungkin tadi Kak Martina mungkin belum selesai menjawab terkait dengan empathize map. Tadi udah tersampaikan semua nggak ya? Atau keputus tadi ya? Tadi sampai bisa salah satunya. Kemudian suaranya cukup hilang, Kak. Oke. Jadi empathize, kalian kalau sudah menemukan problems yang memang beneran terjadi di user gitu ya, ya udah gunakan satu metode aja. Tapi kalau belum menemukan gitu, nah kalian bisa menggunakan metode yang lain. Jadi bisa uji coba dengan metode yang lain ya. Tapi sebisa mungkin kalian menganalisa di awal ya. Oh kalau usernya memang lebih sering komplain di customer service gitu ya, bisa pakai interview gitu, ataupun mau pakai metode lain seperti kuesioner atau yang lain gitu. Jadi tergantung kondisi kalian ya, gitu. Jadi tergantung kondisi. Oke, siap. Pertanyaan yang barusan adalah pertanyaan terakhir, teman-teman. Karena waktunya cukup terbatas, mungkin dari Kak Martina ada yang ingin disampaikan dulu sebelum sesinya ditutup untuk malam ini? Oke. Mungkin teman-teman bisa memahami proses desainnya terlebih dahulu ya. Bagaimana kita harus membuat sebuah aplikasi dari yang tadi dijelaskan, pembuatan bisa menggunakan design thinking dari awal sampai akhir. Terus setelah itu supaya desain yang kalian bisa buat ya, desain yang kalian bisa diimplementasi gitu ya, kalian bisa melihat dari komponen yang istilahnya standarisasinya seperti apa gitu ya, jangan terlalu improvisasi yang terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tetapi apakah kalian bisa mengesolve-nya juga gitu. Kalau misalnya bisa ya nggak apa-apa, go ahead gitu ya. Tapi kalau memang belum make sense gitu ya untuk kondisi saat itu ya, kalian memang harus perlu merevisinya gitu dan membuatnya lebih make sense dan user friendly seperti itu. Yang penting usernya paham seperti itu ya. Itu sih dari saran saya. Baik, terima kasih banyak Kak Martina atas waktu dan ilmunya. Jangan lupa teman-teman besok sore akan ada sesi Zoom lanjutan untuk kelas ini. Besok akan banyak demonstrasi dari Kak Martina bagaimana mendesain UI sampai dengan jadi prototipe-nya. Besok bisa teman-teman banyak tanyakan terkait dengan coloring, font, dan lain sebagainya. Besok akan lebih seru lagi. Jadi ditunggu untuk link sesi Zoom-nya biasa melalui grup, email, dan juga WhatsApp. Kemudian untuk absensi jangan lupa diisi ya teman-teman, diklik dulu aja linknya sebelum sesinya berakhir. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya semuanya. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.